Ada beberapa sumber-sumber hukum positif. Yang pertama, sumber hukum material adalah kesadaran hukum yang dikemukakan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Faktor yang menentukan isi hukum tersebut yang pertama, faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya. Yang kedua, faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah hal-hal yang nyata maupun masyarakat dan tunduk pada aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi pedoman dalam menentukan keadilan. B. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah suatu tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Sumber hukum menurut Utrecht adalah hal yang bersangkutan dengan masalah prosedur atau cara membentuk dari undang-undang atau cara pembentuk dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Adapun jenis sumber hukum formal meliputi yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan atau adat yang dipertahankan dalam keputusan yang berkuasa di masyarakat, yang ketiga jurisprudensi atau keputusan hakim, yang keempat traktat, dan yang kelima doktrin atau ajaran hukum. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama bagi hukum positif di Indonesia. Sering disebut dengan hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undang dinyatakan dalam pasal 15 Amen Berpalingan Pens for Indonesia atau ketentuan pemilihan umum tentang peraturan-peraturan Indonesia. Pasal 15 AB mencerminkan aliran positif perundang-undang legisme. Pasal 20 AB pengadilan harus berdasarkan undang-undang. Dinamakan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum. Harus dibuat oleh yang berwenang, biasanya DPR sebagai kekuasaan legislatif bersama pemerintah. Harus dibuat di lembaran negara agar dapat berlaku dengan undang-undang. Ada dua macam undang-undang dalam undang-undang formal dan undang-undang material. Bisa dilihat dari penjelasan yang ada di samping. Bas berpendapat undang-undang dalam arti material disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum. Seperti Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar berbentuk oleh MPR. Pendapat lain yang menyebut bahwa setiap keputusan pemerintah yang menurut bentuknya bukan undang-undang. Undang-undang dalam arti formal disebut juga undang-undang dalam arti sempit, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dengan bunyi alat perlengkapan negara adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Ditunjukkan dari sudut cara pembentukan kebiasaan dan adat bisa dilihat dari pengertian di samping.
Contoh hukum kebiasaan, sewa beli, yaitu setelah pembayaran berkala dan lunas maka kedudukan si penyewa berubah menjadi pemilik benda yang disewa tersebut. Penyerahan hak milik atas benda bergerak dengan kepercayaan, yaitu suatu jaminan pinjaman uang dengan jaminan berupa barang bergerak, tetapi barangnya tetap dibawa penguasa pemiliknya. B. Adat atau hukum adat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan mengatur tata tertib masyarakat. Berasal dari tradisi masyarakat, menurut Van Vollenhoven, adat istiadat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu satu, adat yang bersanksi. Sanksi yang dimaksud adalah reaksi masyarakat terhadap salah satu perbuatan anggotanya yang tidak sesuai dengan apa yang dianggap benar. Adat yang bersanksi disebut hukum adat. Adapun pengertian hukum adat adalah hukum adat kebiasaan yang punya akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat suatu agar dapat berupa hukum jika dicantumkan dalam keputusan penguasa adat dalam persekutuan hukum adat. Keputusan-keputusan tersebut dipertahankan karena mengandung unsur-unsur tata tertib dalam masyarakat adat. Hukum adat terbagi dalam dua bentuk, yaitu bisa dilihat dari pengertian di samping. Tiga, jurisprudense adalah hak yang terbentuk karena keputusan yang disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Jurisprudense dapat menjadi sumber hukum positif di Indonesia dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila ada ketidakjelasan arti atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum diatur dalam undang-undang sesuai dengan isi pasal 22. 4. Traktat. Pengertian adalah yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian atau traktat. Traktat menjadi hukum nasional jika diundang dalam lembaran negara. Dalam hal tersebut, maka traktat menjadi sumber hukum formal, memuat hukum yang berlaku di wilayah pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kelima, doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkenal. Pendapat-pendapat dapat mempengaruhi proses administrasi negara dan dapat menjadi rujukan pembelahan pengacara di persidangan. Menurut Siti Swetami, doktrin adalah pendapat pakar atau ahli hukum merupakan sumber hukum jika digunakan oleh hakim untuk mendukung pertimbangan-pertimbangannya.